Assalamualaikum Bu Farida, selamat siang menuju sore. Apa kabarnya ini Bu Farida? Waalaikumsalam Mbak Nardi. Alhamdulillah luar biasa Pak, baik Pak hari ini. Dan panjenengan pripun Alhamdulillah. Pak kabarnya? Alhamdulillah ini juga baik Ibu. Ngomong-ngomong gini Bu, katanya kok dengar-dengar Bu Farida ini kemarin itu kan ini sudah akhir semester 1 kan. Kira-kira ada apa ini? Statusnya kok bikin aku deg-degan gitu. Nah, mumpung ketemu ini kita ngobrol-ngobrol Ibu ini. Iya, iya, Gimana nggih ini? Pak. Nggih Pak, jadi itu Pak, tentang pengenalan ini Pak, huruf ke anak-anak. Jadi itu membaca katanya itu baru separuh yang sudah bisa, padahal paling tidak kan hampir paling enggak 80% nggih Pak yang sudah bisa Kudu Melani. Nah Iya sih ini Bu. baru separohnya belum bisa Pak. Jadi ya itu membaca kata sederhananya itu, wah itu yang bikin saya Ini agak yang Bu kenapa sih? Oh Gracia begitu. mungkin Berarti Oke. sampai akhir tidak bisa ngikutin. intinya mungkin perlu di istilahnya untuk permasalahan itu Farida ini Mungkin nanti kemudian tolong kalau kenapa untuk anak-anak kok pokoknya masih ini ada bisa yang dilakukan. belum bisa membaca ya padahal sudah di Yang penting kira-kira terlampau tinggi. yang dicurhatkan atau yang di Cara atau kelima istilahnya yang membuat Bu Farida sampai apa tidak kok bisa ya. pembelajarannya sepertinya kok belum Mungkin menunjukkan buat hasil ini yang nanti terbaik bagian bisa. seperti harapan itu ya Bu. Nah, kira-kira mungkin Iya. Bu Farida bagaimana caranya agar meningkatkan kemampuan anak itu gitu ya Bu ya, kira-kira ya Bu ya. Itu Kasihan pengenalannya itu kok ini di luar waktu ini bisa karena ini melakukan Pak coaching. ketika proses pembelajaran itu Enggak. kadang anak-anak mengeluhnya itu kan bosen terus jadinya nggak fokus gitu Pak kalau memang sudah sering diberikan Ya, itu anak kadang sudah familiar gitu jadi nggak ada sesuatu JNJ. yang wah gitu itu loh Pak. Jadi begitu ya. Yang kedua anak-anak juga belum familiar, kemudian merasa Iya. mungkin merasa Bu Melani sambil menunggu dulu gitu deh ya Bu ya. di Ya, Bu Grazian Nah, J. sekarang saya paham Untuk sedikit bisa memahami ya Bu ya. Memang kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin ternyata kok hasilnya juga belum satu, memang di hati juga merasa gimana gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, menurut panjenengan gitu, menurut panjenengan itu kira-kira untuk ini karena sudah semester akhir semester 1, kira-kira iya. punya rencana, punya bayangan enggak Bu nanti ketika masuk ke semester 2 ini biar sesuai harapan Bu Farida anak-anak kemampuannya bisa meningkat begitu. Karena sudah punya bayangan itu atau belum? Kalau bayangan sih kayaknya masih ini nggih Pak, masih bayangan yang secara umum saya juga masih bingung mau di bagaimanakan bayangannya itu nanti semester awal itu kayaknya pengen memperkenalkan dengan metode yang baru. Cuman kira-kira metodenya seperti apa ya Pak? Kan saya masih bingung. Jadi kan sudah pernah dengan menyusun huruf, sudah pernah dengan mencari kata sederhana gitu. Kira-kira yang seperti apa gitu ya. Dan itu saya masih bingung gitu Pak. Oh begitu, baik. Berarti ini bayangan Ibu Farida itu pengen memunculkan istilahnya kreativitas atau pengen memunculkan pembelajaran yang lebih inovatif, yang berbeda dengan yang sudah ada sehingga tujuannya bisa memancing anak-anak biar lebih tertarik, lebih enjoy gitu ya Bu ya. Berarti untuk Iya, Pak. untuk yang difikirkan ya. Istilahnya permasalahannya seperti itu gitu ya Bu ya. Baik Bu. Nah, setelah Bu Farida sudah punya bayangan ya, istilahnya Bu Farida itu sudah punya, aku sudah bisa mengidentifikasi ini loh, masalah saya itu ini, yang kedua kok saya pinginnya ini gitu. Nah, kira-kira Bu Farida setelah tadi tahu itu kira-kira ya Bu ya, kira-kira untuk menurut Bu Farida itu langkah yang tepat diterapkan di sekolah Farida itu apa? Karena kan masih TK ya Bu ya, karena TK kan beda dengan SD ataupun SMP ya Bu ya. Mungkinnya Bu Farida insya Allah lebih paham, insya Allah Ibu Farida sudah lebih memahami karakter anak-anak. Nah, kira-kira itu untuk
rencana aksinya itu gimana itu Farida kira-kira menurut Farida itu yang paling sip itu apa ya kira-kira Farida? Jadi ini Pak, setelah ini anak-anak itu sepertinya dari minat itu lebih senang sesuatu yang buat mereka itu sesuatu yang familiar. Kalau biasanya kalau topik nih Pak, sesuatu yang familiar Iya. tapi menyenangkan bisa dilihat langsung gitu Pak. Jadi bukan sesuatu yang secara abstrak gitu. Jadi sesuatu yang mereka itu bisa lihat secara langsung. Terus dari gaya belajar Oh itu gitu. anak-anak itu lengkap Pak. Jadi memang ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik juga. Tapi itu anak-anak lebih banyaknya itu sukanya bergerak. Tuh, bergerak dan Oh melihat sesuatu secara langsung secara konkret gitu. baik baik. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau seperti itu kira-kira apakah bisa diterapkan ya Bu ya kalau misal dibuat alat peraga begitu ya Bu. Alat peraga misal anak-anak yang banyak gerak tadi biar biar apa ya biar lebih tereksplor ya kegerakannya itu nanti apakah kira-kira apakah bisa apa enggak nanti nyusun kata yang mungkin diletakkan di mana-mana gitu kalau kira-kira itu kalau di TK kira-kira itu bisa apa enggak ya Bu ya kira-kira itu ya. Insya Allah bisa Pak. Jadi mungkin ini nggih, mereka itu kan ini nggih suka sesuatu yang beda, melihat sesuatu. Jadi melihat gambar atau melihat mereka itu paling senang kalau lihat video Pak. Pakai laptop itu paling senang. Jadi kayak antusias nanti memperhatikan. Cuma ini kalau kita kolaborasikan dengan bagaimana caranya mengenalkan kata sederhana pakai gerak atau mungkin dibikin ini ya kayak game gitu ya. Gitu juga bisa tuh kayaknya lebih bagus itu anak-anak insya Allah kayaknya menurut saya juga lebih tertarik itu ya kayaknya anak-anak asik gitu kayaknya karena ya wah asik gitu kan ya so, nanti kayaknya bisa bisa menggali potensi mereka apalagi karena tadi kan pastinya semua tidak semua anak suka ya suka kinestetik ya Bu ya mungkin ada yang pendiam gitu mungkin dengan game itu mungkin dia akan tertarik Bu yang dulunya pendiam jadi bisa aktif kemudian yang anak yang aktif mungkin bisa lebih terarah keaktifannya sehingga cenderung bisa menjadikan suasana kelas bisa menjadi lebih asik begitu ya mungkin ya Bu ya. Nggih. Ini nggih Pak. Jadi kan anak-anak itu kan suka nggih kalau lihat laptop dan suka melakukan sesuatu yang bergerak misalnya game itu mungkin bisa nggih sebagai guru kita membuat kan sudah pernah nggih Pak dilatih untuk membuat game sederhana dari PPT gitu kita sudah pernah ada pelatihan Pak atau mungkin saya tertarik Pak mungkin bisa mencoba membuat game sederhana yang mana nanti anaknya itu kayak lihat instruksinya itu dari layar terus nanti mereka itu kayak melakukannya itu secara bergerak ngoten nih Pak mungkin biar bisa sambil kayak belajar membaca kata sederhana misalnya instruksi di PPT ya misalkan ada silahkan cari tulisan sesuai dengan gambar yang di PPT misalnya mereka mengeklik ada angka 1 sampai 10 angka 1 diklik nanti setelah diklik ada gambar gajah jadi mereka suruh mari tuh cari tulisan gajah gitu mungkin gitu ya Pak. Oh gitu berarti ini luar biasa ya Bu ya di tempat Ibu Farida ini tingkat TK aja sudah diajari komputer atau laptop ya Bu ya bahkan sudah di ya. Oh gitu ya. Jadi punya memang satu laptop bukan anak satu-satu Pak. Ya, satu anak satu. Ya minimal anak kan sudah dikenalkan dengan IT dulu ya. Iya. Wah luar biasa itu yang di tempat sekolahnya itu ini luar biasa perjuangan. Iya perjuangan Ibu ini juga sudah totalitas sekali nih sampai anak-anak yang masih usia TK sudah dikenalkan dengan IT itu bukan hal yang mudah Ibu. Karena kadang anak itu kan pengennya coba dan sebagainya, namun ini bisa mengarahkan sehingga anak-anak bisa minimal sudah mengenal PowerPoint dan sebagainya itu ya. Nah dari itu kalau menurut saya bagus sekali itu tadi untuk apa? Untuk apa ya? Untuk rencana tadi Bu itu bagus sekali menurut saya karena anak-anak sudah punya
punya bekal ya Bu ya. Jadi bisa mudah diarahkan seperti itu ya. Alhamdulillah ini bisa. Kalau itu malah istilahnya saya nanti malah bisa belajar juga ini. Gitu ya Bu ya. Ya alhamdulillah ya ya. Nah, baik Ibu, ini alhamdulillah tadi kita sudah bisa mengucapkan ya Bu ya. Tadi sudah ada permasalahan, sudah kita identifikasi, kemudian alhamdulillah secara tidak langsung Ibu ini sudah mempunyai rencana aksi yang begitu hebat ya Bu ya. Nah, selanjutnya untuk saya kira ini perlu apa ya istilahnya betul ini karena usaha Bu Farida ini sudah luar biasa, ini perlu kita patenkan ya. Maksudnya perlu dibuat komitmen yang bagus itu ya Bu ya, sehingga nanti betul-betul apa yang diharapkan Bu Farida itu bisa tercapai dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira untuk komitmen Bu Farida untuk istilahnya mewujudkan angan-angan tadi, mewujudkan rencana aksi Bu Farida tadi ya, karena kan tidak mudah loh Bu itu mewujudkan anak yang biar itulah. Kira-kira komitmen Bu Farida bentuk tanggung jawab itu kira-kira seperti apa ya? Saya tertarik ini. Ini selalu luar biasa ini Bu Farida ini. Kira-kira bagaimana ini? Kira-kira apa gitu ya? Menurut Bu Farida? Mungkin ini kan mumpung habis ini kan, tapi setelah ini masih mengerjakan masih rapotan. Mungkin setelah rapotan itu bisa sharing sama guru pendamping ya Pak. Jadi mempersiapkan materi, misalnya selama liburan kita membuat game dari PPT-nya itu. Jadi nanti semester 1 bisa kita pakai gitu Pak rencananya. Oh gitu. Baik. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Farida, ini alhamdulillah tadi ngobrolnya sudah tidak terasa, ini sudah 14 menit ini Bu Farida, luar biasa karena ilmu yang dimiliki Bu Farida juga sudah luar biasa. Saya sampai mendengarkannya juga sudah begitu antusias sekali nih Bu ya, senang sekali ini bisa sharing, bisa ngobrol sehingga bisa ketemu titik temu ya Bu ya. Tadi untuk permasalahannya adalah kenapa kemampuan membaca anak masih belum memuaskan, kemudian istilahnya daya tarik anak juga masih berkurang, dan Bu Farida sudah punya rencana yang bagus, kemudian ini sudah ada komitmen untuk melaksanakan rencana, itu sudah luar biasa Bu ya. Terima kasih untuk waktunya Ibu ya. Nanti semoga untuk kedepannya rencana ini bisa diterapkan dan juga bisa saya pribadi juga bisa mencontoh dari apa yang disebutkan Bu Farida. Mungkin itu Bu Farida untuk waktunya. Terima kasih untuk sharing kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunardi. Ya, sama-sama Bu Farida.